Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmatnya sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan hari ini. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pengajaran mengenai Islam sehingga kita dapat menikmati bagaimana indahnya Islam itu. Anak-anakku yang kelas 6 MI Riyadul Ulum yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Guru akan coba menerangkan mengenai pembelajaran tema 1 yang berjudul selamatkan makhluk hidup. Pada kesempatan ini Pak Guru akan mencoba untuk menerangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ya, sebagaimana diketahui, perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Dan saat ini Pak Guru akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Baik anak-anakku, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang secara kawin atau pembuahan. Ya, proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, baik tumbuhan ataupun hewan dapat mengalami perkembangbiakan secara generatif ini. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pula merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan yang dengan cara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh pertumbuhan berbiji yang melalui penyerbukan. Ya, anak-anakku, contohnya seperti di bunga yang ada di gambar, yaitu kita lihat di sana terdapat gambar bunga. Penjelasannya itu ada tanda-tanda panah itu menerangkan bahwa yang ditunjukkan pada tanda panah itu merupakan bagian-bagian dari bunga, yaitu yang pertama kepala putih, kepala sari, terus mahkota, terus benang sari, terus tangkai putih, selanjutnya bakal biji, selanjutnya kelopak, dan yang paling bawah itu yaitu dasar bunga. Ya, anak-anakku, contoh lain tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ialah tanaman mangga, padi, jagung, dan lain-lain. Ya, banyak tumbuhan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif seperti itu. Contohnya jagung. Jagung merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan dengan cara perkawinan, yaitu bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Proses perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan dinamakan penyerbukan, yaitu proses jatuhnya benang sari di atas kepala putik sehingga terjadi pembuahan pada tumbuhan. Nah, perlu diketahui bahwa benang sari itu disebut dengan alat kelamin jantan, terus putik
disebut dengan alat kelamin betina. Ya. Nah, ada juga ini anak-anakku mengenai proses penyerbukannya pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Ya, sekali proses penyerbukan pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 4 sebagai berikut. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Nah, sekali penyerbukan sendiri, itu ya. Itu maksudnya terjadi jika serbuk sari yang menempel atau jatuh di kepala putik yang berasal dari bunga yang sama. Nah, yang kedua itu penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga itu terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik yang berasal dari bunga yang berbeda, tetapi masih pada satu tanaman. Contohnya ini, mangga ya, pohon mangga sekarang ini ya. Contohnya ada di pohon mangga. Mangga itu berbunga untuk menjadi buah kan? Ya, berbunga. Nah, untuk berkembang biak lagi, serbuk sarinya itu menempel serbuk sarinya jatuh ke bunga yang lain. Nah, serbuk sari itu jatuh ke bunga yang lain langsung menempel ke kepala putik yang berada di bunga lainnya. Itu namanya penyerbukan tetangga. Yang ketiga itu disebut dengan penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang itu terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik yang berasal dari tanaman berbeda tetapi masih satu jenis. Itu maksudnya? Maksudnya itu tanaman yang berbeda ya. Satu tanaman mangga, satu juga tanaman mangga, tapi beda tempatnya. Itu yang namanya penyerbukan silang ya. Satu tanaman mangga, satu lagi tanaman mangga, jatuh kepala serbuk sarinya ke tanaman mangga yang satunya itu sama-sama satu jenis. Nah, dan menempel di kepala putik bunga yang berada di tanaman mangga yang satunya. Itu ya, itu maksudnya penyerbukan silang. Dan yang terakhir itu adalah penyerbukan bastard. Nah, penyerbukan bastard itu terjadi jika serbuk sari yang menempel di kepala putik yang berasal dari tanaman berbeda yang masih satu jenis tetapi beda varietas. Mana maksudnya beda varietas? Beda varietas itu maksudnya masih sama-sama pohon mangga. Ini kita masih contohnya pohon mangga ya. Masih sama-sama pohon mangga. Ada mangga apa? Ayo saya sebutkan. Mangga madu, mangga golek, terus mangga apa lagi? Mana lagi? Mangga banyak lagi yang lain mangga-mangga itu namanya mangga yang bervarietas ya. Ya, itulah anak-anakku yang Pak Guru dapat sampaikan mengenai penyerbukan ya. Mengenai perkembangbiakan secara generatif. Insya Allah minggu depan Pak Guru akan buatkan video kembali mengenai perkembangbiakan vegetatif ya. Baik anak-anakku, sekian. Jika ada yang mau bertanya silahkan bertanya via video caranya ya, kirimkan video ke Pak Guru, nanti Pak Guru akan balas juga. Kalau memang tidak mengerti bisa juga ke rumah ya, maupun dekat rumah Pak Guru dari madrasah. Sekian, lagi sekali Pak Guru ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.